Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali bersama saya Sri Suryani dari LPK Modus Rezeki dalam program pelatihan menjahit busana. Apa kabar semuanya? Sudah hadir kan? Gimana? Sudah siap menerima materi pada pagi hari ini? Tapi jangan lupa menyiapkan alat-alat serta keperluan lain yang dibutuhkan untuk pengukuran tubuh ya. Untuk tugas kemarin gimana? Ada kesulitan enggak ya? Jika ada kesulitan, bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Baik, untuk materi pagi hari ini adalah tentang teknik pengukuran tubuh. Nah, kali ini saya akan dibantu oleh model yaitu Mbak Farah. Ayo Mbak Farah maju. Lalu alat apa saja yang dibutuhkan? Antara lain buku catatan, ya, alat tulis, kemudian metlin, kemudian pita ukur. Ya. Untuk mengukur tubuh seseorang, kita harus memperhatikan. Jadi untuk posturnya seperti apa, kemudian busana yang dipakai seperti apa, dan nanti model dari busananya itu seperti apa yang akan dibuat, gitu ya. Nah, lalu kita perhatikan cara berdirinya sudah tepat apa belum? Karena dalam mengambil ukuran kita harus benar-benar teliti, memperhatikan posisi berdiri si model. Karena ukuran yang tepat itu nanti akan sangat membantu untuk memperoleh pola yang baik, nyaman dipakai, dan tepat. Nah, titik apa saja yang akan diambil? Di antaranya ada 16 titik. Yang pertama nanti lingkar badan, kemudian lingkar pinggang, lingkar panggul, panjang punggung, lebar punggung, panjang dada, lebar dada, dan seterusnya. Yang pertama adalah lingkar badan. Bagaimana cara mengambil ukuran lingkar badan? Ya, kita pastikan posisi pinggangnya tepat. Kita ambil, kita ukur, kemudian kita talikan di posisi pinggang yang tepat. Kadang ada yang suka memakai pinggangnya itu turun dari posisi pinggang yang sebenarnya. Jadi kita juga perlu mengkonfirmasi kepada customer kita posisi yang nyaman dia pakai, posisi pinggang di mana gitu ya. Jadi kalau ini Mbak Farah kebetulan posisi pinggangnya di posisi normal. Nah, kemudian baru kita mulai mengambil ukurannya. Yang pertama, lingkar badan diukur melingkar di bagian dada yang terbesar, ya, melingkar mulai dari depan sampai ke belakang, kembali ke depan lagi seperti ini. Ya, jangan lupa ujung metlin itu yang angka kecil itu posisi di tangan kiri kita, ya. Jadi akan memudahkan nanti. Nah, seperti ini cara mengambil ukurannya. Diukur pas, tapi jangan sampai ditarik terlalu kencang. Jadi cukup pas, yang artinya masih bisa digeser-geser. Nah, jadi lurus ya, dari posisi dada yang terbesar lurus ke belakang. Nah, seperti ini. Diukur pas, kemudian ditambah 4 cm. Nah, untuk Mbak Farah hasil pasnya itu 90 cm. Jadi kalau ditambah 4 menjadi 94 cm. Kemudian yang kedua, lingkar pinggang. Diukur melingkar di bagian pinggang. Diukur pas, kemudian ditambah kelonggaran. Nah, kalau untuk rok itu kelonggarannya 1 cm. Jadi ini 72. Ditambah 1 berarti menjadi 74
73. Tapi kalau untuk blus itu tambahannya bisa 4 cm. Untuk blus menjadi 76. Ya. Kemudian yang ketiga, posisi pinggul. Lah, posisi pinggul itu di mana? Posisi pinggul dari pinggang turun 20 cm atau diukur pas dari pinggang menuju ke pinggul terbesar, lurus pinggul terbesar. Biasanya rata-rata 20 cm. Lalu kita lingkarkan seperti ini. Ya. Untuk pinggul diukur pas sama ditambah kelonggaran. Kelonggarannya antara 2 sampai 4 cm. Sampai di sini ada pertanyaan, mungkin teman-teman ada yang kurang paham. Nah, bisa kita lanjut lagi ya. Setelah lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar pinggul, sekarang kita mengukur ke panjangnya. Panjangnya karena ini ada kamera di sana, jadi modelnya saya putar. Tapi pada saat kita praktek mengukur yang sebenarnya, nanti model tidak boleh diputar ya. Jadi kita yang memutar. Kita ukur panjang punggung. Panjang punggung diukur dari tengkuk, ya, tengkuk itu di bagian leher yang bawah ini sampai ke tali pinggang. Ya. Di sini ketemu 36 cm panjang punggung. Kemudian diukur lebar punggung. Posisi lebar punggung di mana? Posisi lebar punggung turun dari tengkuk kurang lebih 8 cm. Kemudian diukur batas kerong lengan kiri ke batas kerong lengan kanan bagian belakang seperti ini. Lanjut, panjang dada. Kalau belakang tadi dari tengkuk, kalau panjang dada diukur dari lekuk leher sampai ke tali pinggang. Nah, di sini ini ketemu 33 cm. Kemudian lebar dada diukur dari kerong lengan, batas kerong lengan sebelah kiri ke batas kerong lengan sebelah kanan. Turunnya dari lekuk leher kurang lebih 3-5 cm. Posisi di sini. Sudah paham ya sampai di sini? Kemudian lebar bahu. Lebar bahu ada banyak cara untuk mengukur lebar bahu. Nah, bisa dengan cara seperti ini, dari bahu kiri langsung ke bahu sebelah kanan. Nah, seperti ini. Ya. Jadi mengikuti bentuknya. Jadi bagian leher agak naik ya, mengikuti begini. Nah, begini ya. Nah, ini lebar bahu 38 cm. Setelah lebar bahu, kemudian menuju ke panjang lengan. Nah, panjang lengan diukur dari bahu terendah sampai panjang lengan yang dikehendaki sesuai dengan selera si pemakai. Ini dari bahu terendah di sini sampai ke panjang lengan. Nah, panjang lengan diukur, kita berhenti sampai di siku ya. Kemudian tangan kiri kita memegang metrin yang ada di posisi siku. Kemudian ini kita lekuk sedikit supaya pada saat lengan dipakai untuk lekuk itu dia tidak mengurangi panjangnya. Jadi untuk Mbak Farah 54 cm. Kemudian
panjang sisi. Nah, panjang sisi itu diukur dari bawah ketiak, ya, turun 2 cm sampai ke pinggang. Nah, jadi posisinya bisa seperti ini, atau bisa juga memakai garis bantu penggaris. Ya, lanjut ke panjang sisi ya. Panjang sisi kita bisa pakai bantuan penggaris seperti ini ya. Kita tempatkan di bawah ketiak seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian kita ukur dari penggaris ini sampai ke tali pinggang. Nah, ini hasilnya 19 cm. Hasilnya 17 cm. Kemudian dikurangi 2 cm. Jadi panjang sisi untuk Mbak Farah adalah 15 cm. Nah, ini juga bisa tergantung dengan kain yang akan dipakai. Kalau kainnya stretch ya, kita bisa menguranginya hanya 1 cm. Jadi supaya kelihatan lebih rapi. Kemudian lingkar kerung lengan. Nah, caranya seperti ini. Iya, ini ya. Ini untuk kontrol supaya nanti setelah lengannya jadi tidak kebesaran dan tidak kekecilan. Hasilnya 42 cm. Kemudian tinggi puncak. Tinggi puncak itu diukur dari batas ketiak sampai ke puncak lengan atau bahu terendah. Nah, seperti ini. Batas ketiaknya ini kan. Nah, ini diukur ke atas sampai ke batas ketiak. Tinggi puncak untuk Mbak Farah 13 sampai 14 cm. Jadi tinggi puncak itu bisa dijelaskan juga kalau orangnya itu kecil, ya, badannya kecil, biasanya itu kita pakai 12, ya. Nah, kalau sedang itu kita pakai 13, atau bisa tergantung besar badannya, bisa sampai 14 dan 15 cm kalau untuk yang badannya berisi. Kemudian kalau kita mau membuat kebaya umpamanya, tentu saja kan dibutuhkan lengan yang pas bodinya. Nah, kita juga perlu mengambil ukuran di siku. Nah, untuk mengukur siku, posisi siku seperti ini. Nah, jadi nanti jika dipakai meskipun ngepas, tapi dia masih leluasa untuk gerak. Kemudian lingkar lengan atau lingkar tangan itu bisa diukur di ujung kepal tangannya ini. Nah, nggak usah dikepalkan dari posisi lurus, tapi nah ini. Jadi minimal untuk lingkar lengan 22 karena harus bisa masuk pada saat dipakai. Jadi kalau lingkarnya ini 22 terus kemudian kita pakai kita pakai lingkar lengannya kurang dari 22, berarti pada saat memasukkan lengan nanti akan kesulitan. Ada yang ketinggalan ya tadi ya, mestinya diambil dulu. Lingkar leher tadi belum dijelaskan. Lingkar leher itu diukur dari lekuk leher melingkar sampai ke tengkuk, kemudian kembali ke lekuk lagi. Nah, begini. Lingkar leher untuk ukuran pas itu 38 cm. Tapi beda orang beda ya. Kemudian panjang rok. Tadi panjang sampai panggulnya sudah, sekarang panjang rok. Panjang rok diukur dari tali pinggang sampai panjang yang dikehendaki oleh si pemakai. Nah, untuk baju pesta biasanya panjangnya itu dari tali pinggang sampai ke lantai, atau kadang-kadang malah masih ditambah karena biasanya kalau baju pesta pakai high heel ya. Jadi panjangnya bisa ditambah lagi.
Tapi kalau untuk baju rumah biasanya semata kaki. Jadi itu tadi sudah saya jelaskan untuk teknik mengambil ukuran tubuh ya. Jadi mengambil ukuran tubuh memang diperlukan ketelitian yang sangat tinggi ya, karena nyaman tidak nyamannya untuk pembuatan pola itu berdasarkan ketepatan dalam mengukur tubuh tersebut, dalam pengukuran itu tadi. Untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui deskripsi ya, kolom deskripsi ya. Kemudian kalau memang tidak ada yang ditanyakan pada saat ini, mungkin tugas untuk pertemuan yang akan datang, saya minta tolong nanti teman-teman untuk mengambil ukuran dari badannya masing-masing, atau nanti tekniknya kan sudah tahu, jadi nanti bisa minta tolong ke temennya atau bagaimana sesuai dengan arahan yang tadi saya jelaskan. Nah, pada pertemuan yang akan datang nanti kita diskusikan sudah sesuai apa belum itu cara mengambil ukuran, karena dari bentuk tubuh itu kadang-kadang juga bisa nanti ada penyesuaian. Jadi mengambil ukuran itu tidak hanya pas pada saat pengambilan ukuran, tapi setelah nanti pembuatan pola itu juga harus disesuaikan dengan proporsinya. Gitu. Sudah bentuknya sudah bagus apa belum, itu mempengaruhi sekali. Apa terlalu tajam lekukannya, jadi kalau memang lekukannya terlalu tajam di bagian pinggang umpamanya, nanti juga bisa disesuaikan lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, sehingga dalam pembuatan pola nanti akan menjadi lebih mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.